fuck man, anjing. Banyak banget mobilnya anjing. Enak ya, jalan-jalan sama cewek, boncengan, asik tuh kayaknya. Minggir dikit kenapa? Kenapa sih mobil pribadi aja jalan lewat tengah terus? Kalau mobil-mobil yang gede-gede kayak truk, kontainer gitu-gituan lewat tengah itu ya oke lah, wajar, karena mereka mobil besar itu berat, takutnya ban yang sebelah kirinya terprosok turun dari aspal kenapa gitu, oke wajar kalau mobil yang besar. Tapi ini loh, mobil pribadi kan kecil tuh, selanya tuh kanan kiri lebar kan. Coba kalau mepet ke kiri, pasti aku masih bisa lewat gini. Nah gitu guys, sebenarnya kenapa kok lewatnya kanan terus, mepetnya ke tengah terus? Soalnya kita kan nggak boleh nyalip lewat kiri, kenapa dikasih jalannya sebelah kiri gitu loh, kan nggak enak banget. Soalnya aku pernah ditilang di Ciamis gara-gara nyalip lewat sebelah kiri, bangke emang. Ciamis yang dekat sama stadion adalah, pokoknya itu jalur utama kalau kita dari Cilacap mau ke Bandung gitu kan, lewat Ciamis tuh. Nah di Ciamis itu ada jalur yang razzianya itu setiap hari, dan kalau nggak salah 24 jam. Soalnya aku lewat malam-malam di situ juga masih ada aja polisinya yang patroli. Jadi razzianya itu nggak menghadang, nggak nutup jalan gitu kayak razia biasa, ngalangin di jalan gitu, ngalang-ngalangin kayak nutup jalan gitu. Bukan nutup jalan sih, pokoknya razia biasanya gimana lah. Nah kalau di Ciamis itu beda guys. Jadi kalau di Ciamis itu polisinya patroli jalan-jalan, nyari-nyari kesalahan pengendara. Nah waktu itu aku apesnya di situ kan ada dua jalur tuh. Nah ada jalur kanan sama kiri, sama-sama satu arah. Nah aku di jalur kanan itu ada mobil truk segede gini, sama persis gedenya segini. Kan pelan ya, nggak mungkin mobil segede gini kenceng kan, nggak mungkin tuh kan, pelan nggak mungkin kenceng. Otomatis aku kan greget ya, tak salip lewat kiri. Nggak taunya di belakang ada polisi, langsung diberhentiin di jalan, bangke emang. Kena 250 di situ. Ya mau gimana lagi, jauh guys. Saya di Cilacap, itu kejadiannya di Ciamis. Kalau misal aku mau ikut mau ikut persidangan di pengadilan gitu kan jauh banget. Terus juga tanggalnya kalau nggak salah 1 minggu setelah kejadian, terus baru di sidang. Ya mampus lah, nggak punya waktu, nggak punya uang juga buat ongkosnya kan, pastinya mampus. Udah
dia minta 250, ya wes, nggak tahu itu pasalnya apa waktu itu. Intinya kesalahan saya yang disebutin pertama, dia polisinya itu nyebutin aku ganti jalur dari jalur sebelah kanan ke kiri itu nggak ngasih lampu sen. Itu yang pertama. Tapi saya tolak pernyataan itu karena sebenarnya saya ngasih sen. Jadi pasal yang itu nggak dimasukin. Terus dia ngasih tahu lagi, ini masih ada pasalnya lagi kamu, gitu katanya. Pasal apa, Pak? Kamu tadi nyalip lewat sebelah kiri, terus sama dia ditunjukin buku undang-undangnya. Oke, itu aku suka sama polisi yang kayak gitu. Dia nggak asal ngeluarin peraturan gitu loh. Itu ada buku undang-undangnya dan jelas tertulis di situ bahwa apa yang saya lakukan itu emang salah. Oke, bagus. Dan ya itu apesnya aku aja sih sebenarnya, bukan salahnya polisinya. Aku malah kepengen polisi di seluruh kota ya itu mengadakan razia itu sama seperti di Ciamis. Jadi selama 24 jam polisinya patroli, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas langsung diberhentikan, terus langsung ditilang. Oke, sip. Saya suka sama polisi di Ciamis. Dan ya namanya pengendara kan kadang suka hilaf juga gitu, apalagi perjalanan jauh kan. Tahu sendiri kalau yang namanya perjalanan jauh itu kena panas luar dalam, yang pastinya bakalan emosi naik. Jadi kalau ada mobil yang susah disalip, panas guys. Masalahnya kalau di perjalanan jauh itu panas luar dalam, bokong udah panas, punggung udah boyokan ya, kalau kata orang Jawa itu boyokan. Pokoknya udah nggak enak banget rasanya, capek lah pasti. Terus kena tilang, waduh berat. Tapi saya suka sama polisi lalu lintas di Ciamis, bagus kerjanya. Soalnya kalau di Indonesia, seluruh kota, seluruh wilayah Indonesia itu pakai metode seperti itu penilangannya, itu pasti akan mengurangi jumlah kasus curanmor atau begal ya, yang gitu-gitulah, yang berkaitan dengan kehilangannya motor. Itu pasti akan berkurang kasus-kasus seperti itu gitu. Dan ya mungkin cukup sekian ceritaku hari ini, obrolanku yang gak jelas hari ini. Aku cuma pengen sharing dikit sama nahan biar nggak kenapa-napa di jalan gitu kan. Jadi ada teman ngobrol kamera, walaupun cuma kamera, tapi seenggaknya aku sambil ngobrol gitu di jalan, jadi enak perjalanannya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis.